Pertemuan saya ini yang pertemuan yang ketiga ini dengan beliau itu semakin sehat, dan insya Allah kalau beliau nanti turun ke daerah-daerah sebenarnya janji beliau kemarin untuk menyapa masyarakat yang mengundang dan juga kader PSI, insya Allah beliau akan siap. Yang kedua, saya melaporkan perkembangan tentang organisasi kami Joko Gibran yang saat itu alhamdulillah semakin berkembang, dan kami juga akan mempersiapkan di daerah-daerah nanti untuk juga ketemu muka dengan Bapak Jokowi, dengan cabang-cabang dengan wilayah yang ada di Indonesia, dan pada waktunya saya nanti akan mengambil posisi partai politik dan juga dengan kader-kader yang mungkin tidak jauh-jauh dari Pak Jokowi. Jadi semoga sudah pasti akan mengarahnya. Kemudian terkait dengan Roy Suryo dan Dr. Tifa, tadi Pak Jokowi mengatakan bahwa bagi beliau dengan dilimpahkan hari ini ke kejaksaan itu akan jauh lebih baik dalam rangka mempercepat proses persidangan. Jadi Pak Jokowi mengatakan bahwa saya akan lebih mudah menjawab semua penyampaian di media, penyampaian opini publik yang dilakukan Roy dan kawan-kawan untuk saya buktikan bahwa dijaga jelas. Jadi Pak Jokowi mengatakan bahwa beliau mengapresiasi langkah yang diambil oleh Polri dan juga oleh kejaksaan, dan beliau berharap kasus ini bisa segera dilimpahkan ke pengadilan untuk segera disidangkan. Berikutnya, kami juga berdiskusi tadi tentang ada seorang pengacara yang kemarin speak up di media tentang minta agar Roy Suryo tidak ditolak. Pertanyaannya, pengacara itu dalam rangka apa bicara? Dia bukan pengacara Roy, bukan pengacara dia. Dan jangan bawa-bawa, jangan selalu seorang pengacara ini bawa-bawa nama Bapak Prabowo Subianto dengan menyebut bahwa dulu Anda Kapolri masih kapten, saya sudah pengacara Prabowo 20 tahun. Apa hubungannya? Relevansinya apa? Supaya orang takut sama Anda? Tidak bisa. Ini ada seorang mantan kepala negara 10 tahun, anak kandungnya masih lawas, aktif. Hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu baik sekali. Pak Kapolri itu memiliki karir dari bawah sampai ke atas dan sesuai dengan konstitusi. Kok Anda mengatakan bahwa seolah-olah masih kapten Anda sudah hebat? Beliau itu jenderal bintang 4, jangan rendahkan institusi Polri, jangan rendahkan Kapolri. Kalau itu Anda lakukan, jangan melakukan. Artinya bahwa sudahlah, Anda tidak usah selalu butuh validasi kepada orang. Mungkin Anda tahu siapa maksudnya. Jadi ini bicara ini, saya hormat. Saya sebut aja. Dalam rangka apa Hotman bicara ini? Jadi kami dari Ketua Kami Gibran keberatan dan kita risih. Dalam rangka apa? Biarkan. Justru dengan ditanya Roy dan Tifa membuktikan bahwa hukum terganggu dan berkurang budak kegaduhan di publik. Kalau nggak kalian bisa lihat setiap hari berapa media yang mendatangi Roy, yang selalu ngomong sehari tentang tidaknya Pak Jokowi. Tapi ternyata saya lihat kemarin, suaranya udah gak keras lagi. Ya mudah-mudahan dia paham. Ini yang penting. Tidak pun tentang saya. Orang bertanya kepada generasi, saya tahu, tapi saya harus menggunakan hak saya, BK dan lain sebagainya. Jadi kita tidak ada di sini yang seolah-olah nanti Rasman minta perlindungan. Tidak ada Rasman minta perlindungan hukum. Saya gentle. Saya akan taat hukum, saya akan patuh dengan apa yang terjadi. Tetapi ingat, sampai kapanpun saya pribadi, keluarga dan organisasi kami Joko Gibran akan senantiasa mendukung penuh Bapak Jokowi dan keluarganya dan mendukung penuh pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming. Terakhir, kami Joko Gibran berharap agar Bapak Prabowo berhati-hati. Kenapa saya bilang berhati-hati? Coba lihat. Orangnya itu aja, L4, lu lagi. Contoh kasus Roy, siapa yang memohon penangguhan penahanan? Tokohnya itu saja. Coba lihat.
lihat, perhatiin, gampang kok. Lalu kemudian apakah mereka ini sayang Pak Prabowo? Menurut saya tidak. Ini hanya untuk upaya diduga mengadu domba akan pecah. Pak Prabowo jangan sampai kejebak dengan ini. Kenapa? Karena negara ini, dua tokoh bangsa ini, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, harus bersatu. Mas Gibran harus kita dukung. Kita tidak boleh melihat bahwa ada upaya perpecahan. Dan saya baca ini, bayangin ya, ada roh yang keras luar biasa begitu, menghujat Pak Jokowi bertahun-tahun. Lalu sekarang ada satu orang anak muda yang juga mencoba menghina dan merendahkan Bapak Prabowo Subianto. Amati kalian itu. Gampang, Roy Suryo gengnya siapa? Si anak yang berbicara mantan ketua BEM itu gengnya siapa? Semua perhatiin. Itu saja orangnya. Jadi nggak jauh-jauh. Jadi kami punya kewajiban moral sebagai anak bangsa. Kalau standing position Anda di sana, standing position kami, mari kita saling menghargai. Tapi hukum tegak lurus. Anda lihat, saya tidak meminta kekebalan kepada Pak Jokowi. Enggak. Saya menyampaikan pertimbangan secara clear dan objektif. Hukumnya tegak lurus. Karena itu pesan saya, Bapak Prabowo Subianto dan Pak Jokowi, semoga tetaplah erat. Tidak ada, dan saya lihat dari Pak Jokowi tadi, tidak ada sedikit pun kelihatan bahwa mereka ada sesuatu dengan Pak Prabowo yang tidak baik. Alhamdulillah minggu lalu juga Mas Didi datang. Itu bukti bahwa Pak Jokowi dan Pak Prabowo baik sekali. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Kabupaten Pati, maka Kabupaten Pati sama saudara-saudara, ini ada dari Pati Utara, Pati Selatan, Pati Kota, Pati Timur, bahkan ada Pati Barat. Ini merupakan tunjuk hukum. Ingat, Pak Dewa kembali memimpin Kabupaten Pati. Merdeka! Saya tanya sekali lagi. Royalisme Pak Sutioso, seluruh masyarakat Pak Sutioso 80% meyakini bahwa konstruksi perkaranya tidak ada kaitannya dengan Bapak Sutioso. Betul saudara-saudara? Ada dua untuk terkait jual beli jabatan. Soal jual beli yaitu perangkat desa itu tidak ada kaitannya dengan Bapak Sutioso. Menurut Pergub nomor 35 tahun 2023, pengangkatan perangkat desa merupakan kewenangan kepala desa, bapak-bapak, ibu-ibu. Berarti itu tidak ada relevansinya dengan bupati kita. Betul saudara-saudara? Tidak ada kaitannya saudara-saudara. Maka dari itu Bapak Hakim dan Bapak Jaksa Umum, untuk pengangkatan perangkat desa tidak ada kaitannya dengan Bapak Bupati Sutioso. Yang kedua, lain soalnya pada tahun 2014 sampai tahun 2022 itu adalah kewenangan Bupati, yaitu sesuai nomor 6 tahun 2022 itu pengangkatan kepala desa merupakan kewenangan Bupati. Setelah Pak Dio jabat itu bukan kewenangan Bupati. Betul saudara-saudara? Untuk yang mayoritas masih mendukung Pak Dio. Karena apa saudara-saudara?
bagus terus. Sehingga apa saudara-saudara Sutiwo untuk memimpin kabupaten, tapi Allahu Akbar. Masih Bapak Sutiwo mengendaki memimpin kabupaten Pati. Ini bukti nyata. Bukti nyata Bapak Sutiwo, bila tuntutan kami tidak didengarkan, insya Allah kami akan menggelar aksi yang lebih besar lagi. Setuju? Setuju? Ya, aku tidak ada melepaskan dengan Bapak Sutiwo. Yang pertama itu kami berjanjikan. Yang kedua,